Ternyata kayak gini rasanya, untuk sadar pada suatu titik ketika banyak hal berubah dalam waktu yang sebentar. Hal-hal yang tiba-tiba terjadi begitu aja. Terjadi di luar rencana kita. Terjadi di luar perkiraan kita. Terjadi tanpa peduli kita setuju atau enggak. Terjadi tanpa perlu tahu kita siap atau enggak. Terjadi begitu saja. Seperti yang terjadi beberapa hari sebelum Lebaran kemarin, saya dapat kabar duka dari salah seorang sanak keluarga besar saya yang berpulang setelah berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit. Anaknya juga positif dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ini kalau ditanya rasanya kayak gimana, kayak gimana ya rasanya? Saya sebenarnya sudah mulai membiasakan diri dengan berita-berita yang ada. Tentang kasus yang positif, tentang berapa yang sudah bisa sembuh, tentang yang meninggal dunia karena virus ini. Sejujurnya saya sudah mulai terbiasa membaca berita-berita seperti itu, sampai ketika itu harus terjadi di lingkungan dekat saya, bahkan di keluarga saya sendiri. Gimana ya harus jelasinnya? Ya aneh aja gitu. Ada satu orang yang dekat dengan saya, terus dia harus pergi selama-lamanya, tapi untuk nganter dia aja saya nggak bisa. Bahkan untuk lihat wajah terakhirnya aja enggak. Cuma dapat kabar dari rumah sakit, itu aneh banget rasanya. Kayak nggak real, kayak mimpi. Sampai sekarang sulit untuk percaya. Lalu hari berikutnya saya dapat telepon dari anak almarhum yang paling kecil. Dia nanya, apakah saya tahu kapan bapaknya jemput dia pulang karena saat ini dia tinggal dengan kakek dan neneknya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, untuk orang yang biasanya jago buat kata-kata, saya bisu 1000 bahasa. Saya kehabisan kosakata. Dengan suara lembutnya dia bertanya, kakak sana, kakak tahu nggak kapan bapak jemput aku? Soalnya udah bosen, nggak betah, mau pulang. Saya diam sebentar, dan akhirnya saya coba untuk jawab dengan, sabar ya, mungkin sebentar lagi. Saya merasa jahat banget dengan berkata begitu. Karena bagaimanapun, dia berhak dapat jawaban yang sebenarnya, bahwa bapaknya udah gak bisa jemput dia lagi. Kadang, saya memilih untuk melakukan dosa daripada saya harus melukai perasaan orang lain. Hal-hal gak benar yang rasanya baik untuk dilakukan. Saya udah bohong. Saya membiarkan dia hidup dalam hayalan-hayalan yang gak nyata. Tapi untuk sekarang, dongeng indah itu kayaknya bisa jadi obat buat dia. Walau bukan untuk waktu yang lama. Dari kabar duka itu, saya jadi benar-benar buka mata bahwa kepergian memang benar-benar pasti. Hidup ternyata bukan tentang pergi dan pulang, tapi tentang ditinggalkan dan meninggalkan. Dua hal yang gak pernah bisa kita persiapkan. Dua hal yang gak pernah bisa kita tahu kapan. Lagi-lagi, ini cara kerja semesta yang gak akan bisa kita pahamin. Jadi hiduplah selagi bisa hidup. Sebar hal baik minimal ke diri sendiri. Ada beberapa kesempatan yang lebih penting dari sekedar kejar angka-angka. Seperti menyayangi orang yang ada di dekat kita, take care sama mereka. Karena hal-hal yang kayak gitu yang abadi. Buat saya,
Kepergian paling indah itu ketika kita punya semesta sendiri yang isinya betul-betul menyayangi kita. Ketika minimal ada ingatan baik yang bisa dikenang ketika kita sudah pergi jauh dan bukan untuk kembali lagi. Kalian pernah gak sih berpikir, seperti apa kita setelah kita mati? Seperti apa orang yang kita kenal setelah mereka gak bisa lagi kenal sama kita? Dulu waktu masih sering melakukan self-harm sama diri sendiri, pas zaman-zaman SMA, saya pernah mikir, kalau saya ninggalin dunia ini hari ini, apa ada yang nyariin saya? Atau bahkan, apa ada yang sadar kalau saya udah gak ada? Kalau pada akhirnya kita semua akan pulang, saya cuma mau bilang, terima kasih sudah pernah hidup sehidup-hidupnya. Selamat sudah jadi abadi. Mungkin terdengar menyeramkan bila memikirkan tentang kematian. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata memang cuma itu yang paling kekal. Ya, pada akhirnya kita cuma akan pulang. Buat kalian yang sudah tahu rasanya ditinggalkan sama orang yang kalian kira nggak mungkin pergi, saya nggak tahu kalimat apa yang bisa bantu untuk gambarin kondisi kalian. Karena dengan tetap bertahan, itu sudah jadi bentuk kekuatan paling kuat. Orang lain nggak mungkin sekuat itu. Masing-masing dari kita punya superpower sendiri-sendiri kan? Ya, begitu banyak hal terjadi. Ini bahkan tiba-tiba Twitter saya balik lagi. Dan anehnya, ada perasaan kehilangan yang lebih besar dari ketika Twitternya hilang. Yaitu ketika saya masuk dalam akun itu dan ternyata semua udah berubah. Berubah tidak menyenangkan. Karena kehilangan paling kehilangan buat saya ketika kita sadar aja bahwa beberapa hal emang udah gak akan bisa sama lagi. Di episode Selamat Hari Sedih Sedunia sebenarnya ada yang lupa saya ceritain. Bahwa selain Twitter yang hilang ketika saya ulang tahun, saya juga kehilangan salah satu tokoh favorit saya. Lebih tepatnya dipaksa kehilangan. Pada hari itu, saya melepas sesuatu yang baik. Yang saya tahu akan jadi lebih baik bila dilepaskan. Ya, mungkin Twitter tahu di dalam akun itu banyak hal yang kelewat indah dan justru akan menghambat proses saya berpindah. Malam itu, Twitter saya ke-lock, gak bisa dibuka. Seakan saya dikasih jeda waktu untuk mulai hal baru. Mindset kita emang udah diprogram untuk memandang masa lalu dengan begitu menyeramkan, dengan begitu buruk. Padahal kita gak akan pernah bisa pergi dari sana. Masa lalu itu kayak bayang-bayang yang melekat, bukan cuma dalam tubuh tapi juga dalam pikiran. Akan selalu jadi hal buruk kalau kita nggak ubah jadi sesuatu yang ada manfaat baiknya. Plastik bisa jadi bahaya kalau nggak didaur ulang lagi. Begitu pula dengan masa lalu. Harus kita ubah jadi bekal. Bekal buat masa depan. Kalau sejarah nggak akan pernah lupa, kenapa kita milih untuk melupakan? Mungkin sekarang semua akan sulit diterima. Mungkin semua menyakitkan untuk dirasa. Tapi perlahan, saya akan menengok ke belakang untuk melihat diri saya yang dulu bahwa saya yang kuat hari ini terbentuk dari yang saya hancur kemarin. Makanya kalau dikasih pertanyaan, mau nggak balik ke masa lalu untuk membenahi sesuatu atau melakukan hal-hal yang nggak sempat dilakukan? Sampai sekarang, jawaban saya masih konsisten, yaitu enggak. Entahlah, saya nggak percaya dengan kesempatan kedua. Apalagi kalau kesempatan itu untuk ngulang waktu. Buat saya yang terjadi memang ditakdirkan untuk sudah terjadi. Makanya saya menerima itu. Saya paham bahwa ada beberapa perasaan yang ternyata nggak perlu dirawat. Apalagi kalau perasaan itu lebih banyak sakitnya daripada senangnya.
Kalau dengan menyangkal justru akan menambah subur perasaan itu, maka kita biarkan dia tumbuh tanpa diperhatikan, tanpa dijaga. Biarkan perasaan itu mati pada akhirnya dan membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Bahwa terkadang kesedihan datang untuk mengakhiri sekaligus memulai langkah baru. Tanpa disadari, kepergian bisa jadi fase paling hidup yang bisa kita rasakan. Untuk merasakan sepenuhnya jadi manusia. Bahwa ternyata mengikhlaskan itu bukan tentang menghapus, tapi melepas.